Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perjalanan fikih ya, yang kita mulai daripada masa Nabi, kemudian sahabat. Kemudian selanjutnya adalah masa-masa yang kemarin kita baru bahas, yaitu masa zamannya Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu dikatakan itu merupakan suatu masa yang dimana terlahir di sana mustahid mutlak. Mustahid mutlak itu mustahid yang mana mereka mentaksis, yaitu mendirikan kaidah-kaidah dari pikiran mereka, dari metodologi mereka sendiri seperti itu. Kemudian diikutilah oleh para pengikut-pengikutnya kaidah-kaidah, bukan hanya pada furu'nya saja, tetapi kaidah asal, dasar pengambilan hukum ya, Imam Syafi'i misalkan itu dipelajari oleh para murid-muridnya. Jadi bukan hanya produk hukum saja, tapi kenapa kunut ini, misalkan kenapa kunut itu ada di dalam mazhab Syafi'iyah, bukan hanya produknya saja tahu hukumnya kan, tapi dasar yang melandasi produksi suatu hukum itu oleh Imam Syafi'i itu sendiri, itu dipelajari oleh para pengikutnya. Nah, kawan-kawan, itu tadi dinamakan Daurun Nadji wal Kamal, sebagaimana kita telah jelaskan, itu dimana kaidah-kaidah para imam itu telah matang di situ. Nah, tinggal yang melanjutkan itu adalah para mereka, itu murid-murid Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya. Nah, kalau kita bisa bahas pada kesempatan hari ini, kita ingin membahas tentang marhalatut taksis wal bina yang tadi kita telah jelaskan, atau Nadji wal Kamal. Itu masih berlanjut karena selain 4 mazhab itu, mazhab mazhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, itu masih banyak lagi mazhab sebagaimana yang saya akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, setelah melalui taksis wal bina, yaitu pengokohan kaidah-kaidahnya tercipta oleh para imam-imam mustahid mutlak itu seperti Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya pada fase marhalah syuyu'i dhahirit taqlid wa dha'fi al-istihad, yaitu dimana fase penyebaran taklid ya. Taklid itu kalau bahasa umumnya yaitu mengikuti qaul, itu pendapat para imamnya saja, seperti itu. Dan taklid di sini juga mengetahui dasar dalilnya gitu. Itu juga termasuk, dan juga tapi tidak melakukan suatu istihad yang berbeda dengan imamnya atau dengan para mustahid mutlak itu. Nah, ma'bidayatu qurni tsamin hijri. Nah, ini dimulai dari kurun yang ke abad ke-8 Hijriah. Ya. Haitsu iqtasara an-nashat al-fiqhi 'ala an-nazar wal bahthi fi turas al-fiqhi. Yang mana di situ memang difokuskan gitu ya. Ini hikmah. Ternyata ini hikmah nih. Hikmah di mana ada fase tersebut ya, yaitu fase di mana seorang murid, seorang pengikut itu menelaah dengan jelas, dengan teliti nas-nas atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh para imam mereka. Nah, fase ini bukan berarti fase yang terkesan negatif, tetapi fase ini ada hikmahnya. Fase ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di mana para ulama itu mengkaji para akwal, pendapat-pendapat para imam mereka, kenapa ini menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi mustahab, menjadi makruh. Nah, itu dipelajari mereka, diteliti per kalimatnya, per katanya. Nah, dengan apa? Antorik syarhi, dengan cara mensyarahnya. Jadi disyarah tuh, satu kata disyarah, satu kalimat disyarah, dijelaskan, terperinci, wakhtisar, dan juga diringkas. Nah, wal tanzim, atau dengan cara menertibkan kembali ya, menjadikannya rapi, yang tadinya tidak memakai bab, tapi
oleh para murid-muridnya itu dirapikan kembali. Nah, ini kan suatu fase di mana perkembangan mazhab itu semakin sempurna gitu loh. Makanya ada buku-bukunya mazhab itu, yaitu karena ada fase tersebut seperti itu. Ada buku-bukunya, ada syarah-syarahnya, ada ikhtisarat, dan kemudian dipelajari oleh kita semua. Nah, itu merupakan suatu hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan para ulama-ulama, mengadakan para ulama di fase tersebut. Nah, kemudian juga ada fase marhalah at-tajdid. Nah, marhalah tajdid itu pembaharuan gitu ya. Ma'bidayatul qarni asyar. Nah, ini dimulai dari kurun abad yang ke-19 ya, 19. Nah, yang mana di sana apa? Haitsu akhadati dirasat al-fiqhiyah tasyukku tariqaha ya, atau tasyukku tariquha nahwa tajdid wa tatwir, yang mana mulai di sana terbuka lah apa namanya, setelah masuk fase taklid di sana ada fase tajdid ya. Ketika semua orang itu pada masa jumud dan lain sebagainya itu mereka banyak ya, bahkan timbul sama taklid buta gitu ya. Nah, di sana orang-orang awam apalagi. Nah, di sana barulah muncul ya para imam-imam yang mana mereka mentajdid ya. Mentajdid, memperbaharui, tapi memperbaharuinya itu sesuatu yang dasar itu yang benar gitu. Sesuatu yang sudah diajarkan, nah, tapi ditimbulkan kembali dengan sesuatu yang berbeda. Misalkan nih, karena apa mereka mentajdid? Karena keadaan mereka itu ya, tajdid di sini ini sesuai dengan keadaan mereka saat pada fase yang ketiga ini. Karena berbeda dengan fase-fase sebelumnya tentunya keadaan. Kan sebagaimana dikatakan al-hukmu yataghayyar bi taghayyuri azminati wal amkinah. Hukum itu berubah-ubah ya, walaupun ada hukum-hukum fikih, hukum syariat yang tidak bisa berubah, tetapi di sana banyak hukum fikih yang bisa berubah sesuai dengan zaman ya, keadaan dan lain sebagainya. Nah, maka disitulah muncul ya, karena zamannya sudah berbeda yang dihadapi oleh fase yang ketiga ini dengan keadaan yang dihadapi oleh fase awal, yaitu fase Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, itu kemudian bisa menjadi berubah-ubah lagi fatwa-fatwanya seperti itu. Akan tapi apa? Dasarnya tidak dilupakan oleh pengikutnya. Gitu ya. Itulah makna tajdid pada masa itu. Nah, itulah di mana semua fase ya dalam perkembangan fikih itu kurang lebih ada 3 di sini. Tadi fase apa? Marhalah taksis wal bina, kemudian ada marhalah syuyu' zahir taqlid wa dha'fil ijtihad. Yang pertama yaitu banyak di sini para imam yang bermunculan seperti Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah membuat suatu kaidah, kemudian fasa apa? Syuyu' zahir taqlid wa dha'fil ijtihad, lemahnya ijtihad dan juga tersebarnya pemahaman taklid ya, mereka bertaklid pada imam-imam mereka. Nah, di sini juga pasti ada hikmahnya sebagaimana saya katakan, bahwa untuk menyempurnakan kembali, untuk mensyarah, mengkaji ulang lafaz-lafaz atau nas-nas dari para imam. Kemudian yang ketiga adalah marhalah tajdid, yaitu tajdid karena apa? Karena sudah berubah zamannya seperti itu. Maka apa? Di sana terdapat fatwa-fatwa yang baru yang sesuai dengan zaman, yang sesuai dengan tempat dan lain sebagainya. Maka itu memerlukan istihad yang baru seperti itu. Nah, itulah fase fikih yang secara umum di situ, agar kita tahu tentunya bagaimana fikih itu berkembang dari masa ke masa, dari para imam al-mujtahidin, yaitu seperti Imam Abi Hanifah, kemudian para pengikut-pengikutnya yang telah mensyarah, berkontribusi, kemudian yang ketiga mereka juga menampakkan kepada umat bahwasanya keadaan-keadaan sudah berubah pada masa itu,
maka diperlukan apa, suatu istiadat-istiadat yang baru yang tidak lepas tentunya dari kaidah-kaidah konon-konon syariah Islamiyah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.